Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halamannya ya, di sini terlihat banyak sekali tanaman hiasnya dan di situ Aglonema bicroynya. Di sini terlihat sangat rimbun-rimbun sekali ya pertumbuhannya. Dan rumahnya ini menghadap ke arah barat. Jadi ketika pagi hari ini pada bagian sisi emperan rumah sini ini belum terkena cahaya matahari, namun ketika sudah memulai masuk sekitar jam 12 ya ke atas, pada bagian sisi ini jelas full dengan asupan dari cahaya matahari. Namun apakah ada perubahan pada bagian warna daun dari tanaman tersebut yang berada di sisi ini? Nanti saya bakalan mengeceknya ya. Namun sebelum video saya lanjutkan, saya berharap semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya bakalan melihat ataupun mereview pada bagian sisi halamannya dulu. Di situ terdapat sekitar ada 5 pot ya tanaman hias puring. Di sini untuk warnanya ini bagus banget. Warna merahnya benar-benar keluar ya, kombinasi warna yang sangat cantik. Memang untuk jenis tanaman hias puring, ketika memang benar-benar ditaruh pada bagian halaman rumah dan asupan dari cahaya matahari juga lebih ya, ini maka akan mendapatkan warna daun yang seperti ini. Ini benar-benar sangat sempurna sekali ya untuk warna daunnya. Ini cantik sekali. Dan kemudian pada bagian sampingnya di sini juga ada tanaman hias, ada Euphorbia. Dan di sini saya bakalan melihat jenis tanaman hias yang berada di bagian sisi barat rumah. Ini ada beberapa pot tanaman hias, ada Aglonema bicroy yang keberadaannya di sini benar-benar sangat rimbun sekali ya. Namun sepertinya pada bagian dari daun tanaman ini mengalami masalah pada bagian warnanya ya. Di sini terlihat kusam. Hampir pada tanaman hias yang berada di sebelah ini, sebelah barat, ini untuk warnanya benar-benar kurang bagus ya. Karena memang untuk jenis tanaman hias daun ya kayak Aglonema ini memang sebenarnya penempatan berada di daerah yang teduh, namun tetap terpapar cahaya matahari untuk mendapatkan warna daun cantiknya. Namun ketika mendapatkan asupan terlalu banyak ya, terlalu banyak cahaya matahari, maka yang ada juga seperti ini warna daunnya, seperti daun tua. Termasuk untuk jenis tanaman hias Philodendron linnetnya, ini juga gosong seperti ini. Ini berbeda sekali dengan Philolinet yang berada di bagian sebelah ini. Ini bagus, tidak mengalami kerusakan pada bagian daunnya. Termasuk untuk jenis tanaman hias Aglonemanya yang berada di sini, ini juga tidak terlalu rusak parah ya untuk bagian warna daunnya, masih memiliki warna yang bagus. Ini terlihat sekali ya, memang asupan cahaya matahari yang terlalu berlebihan maka akan menjadikan warna daun dari tanaman hias apapun ya ini menjadi kusam, terkecuali seperti tanaman hias Adamiana, kemudian juga ada tanaman hias puring yang memang ketika mendapatkan asupan dari cahaya matahari banyak itu akan bagus sekali. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias Aglonema bicroynya ini. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran. Dan ini juga terlihat sudah cukup bantat ya,
Dan bagaimana sih menggemburkan tanaman hias yang medianya itu sudah bantat. Ini bisa para sahabat kembang desa ya, ataupun pemirsa di rumah, ini bisa menggunakan pupuk ya, menggunakan pupuk, ataupun bisa menggunakan pupuk mutiara yang warnanya biru, ditaruh pada bagian sekitar media ini. Namun jangan sampai menyentuh pada bagian batang tanaman ya ketika menggunakan pupuk kimia ataupun mutiara biru itu, karena biasanya ketika menyentuh pada bagian batangnya maka mudah sekali untuk menjadikan batang tersebut itu menjadi rusak ataupun membusuk. Dan kemudian juga ketika cukup malas untuk mengganti media tanam, maka para sahabat kembang desa juga bisa menggunakan B1 yang tradisional ya, yang pastinya dengan cara membuat vitamin B1 yang cara tradisional, yaitu memberikan air cucian beras ya pada media tersebut. Itu setidaknya bisa dilakukan untuk awal bisa 1 bulan sekali, yang kemudian pada akhirnya bisa 3 bulan sekali untuk menambah nutrisi pada bagian media tersebut. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini juga ada beberapa tanaman hias, ada kalandiva, kemudian juga ada alocasia amazonica. Dan di sini untuk medianya sepertinya terlihat bantat-bantat ya, karena memang kelemahan dari media tanam tanah itu ketika dilakukan penyiraman terus-menerus, maka yang ada akan seperti ini ya, akan bantat keras seperti ini. Dan yang pastinya ini juga menghambat pertumbuhan tunas baru pada tanaman tersebut, karena ketika media memang bantat seperti ini, setidaknya ini akan lebih menyulitkan memunculkan tunas baru. Dan ini juga sebenarnya bisa menggunakan sebilah pisau ataupun yang lainnya, ini bisa dengan seperti ini ya. Namun terkadang ketika menggunakan bilah, ini sangat beresiko sekali terhadap tunas baru yang bakalan muncul, karena kita tidak tahu ya apakah pada bagian dalamnya itu akan adanya muncul tunas-tunas baru. Jadi saran saya ya, ketika menggunakan media tanam tanah, ini alangkah baiknya sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan ini dilakukan pergantian media, agar pada bagian tanaman tersebut itu akan tetap terjaga nutrisi ya, asupan nutrisinya. Kemudian pada bagian sampingnya di sini ada beberapa tanaman hias, ada agave. Dan kemudian juga pada bagian sebelahnya ada tanaman hias, ada kaktus Opuntia monacantha. Dan di sini jelasnya terlihat rimbun-rimbun sekali dan subur. Dan di sini pada bagian medianya ya, di sini juga hanya menggunakan media tanam tanah, namun keadaannya memang kering. Karena memang untuk jenis tanaman hias kaktus ya, media kering itu sangat aman, karena ketika media tanam kaktus ya terlalu basah ataupun sering lembab, maka juga akan memudahkan pembusukan pada bagian batang tanaman tersebut. Dan juga ada tanaman hias, ada keladi balon. Keren banget ya. Dan juga keadaannya ya, pastinya ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias, maka juga yang ada pada bagian halaman ya, ini setidaknya akan terlihat bersih seperti ini. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatannya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.